Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hubungan kategori usia kehamilan terhadap tingkat anemia pada ibu hamil dengan menggunakan model multinomial logit. Adapun laporan ini disusun oleh saya, Adina Zatriskia, NPM 10060119095, dan rekan-rekan saya. Saya Nadia Herunis Apriani dengan NPM 1006011119049. Saya Balkis Nabila Hairunisa dengan NPM 1006011119066. Saya Rika Nurdaini dengan NPM 10060119070. Dan saya Muhammad Rofiq Firdaus dengan NPM 1006061190074. Selanjutnya, isi dari bab 1 sampai bab 5 akan kami presentasikan setelah berikut ini. Silahkan. Pada bab 1 ada pendahuluan, selanjutnya latar belakang, lalu berikutnya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan identifikasi masalah. Pertama, identifikasi masalah, bagaimana bentuk penduga regresi logistik untuk ordinal. Kedua, apakah kategori usia kehamilan berpengaruh terhadap variabel tingkat anemia. Yang ketiga, bagaimana dugaan odds ratio untuk tingkat anemia yang diperoleh. Lalu selanjutnya tujuan penelitian mengetahui bentuk penduga regresi logistik untuk ordinal. Kedua, mengetahui apakah kategori usia kehamilan berpengaruh terhadap variabel tingkat anemia. Ketiga, mengetahui bagaimana dugaan odds ratio untuk tingkat anemia yang diperoleh. Lalu berikutnya bab 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang teorinya yang pertama ada variabel usia kehamilan. Usia kehamilan normal pada ibu hamil itu sekitar 40 minggu dan dibagi pada 3 trimester. Trimester pertama, ibu hamil mengandung embrio dalam tubuh selama 0 sampai 14 minggu, trimester 2 14 sampai 28 minggu dan dikategorikan sebagai ibu hamil muda. Lalu pada trimester 3, ibu hamil mengandung embrio dalam tubuh selama 28 sampai 40 minggu dengan biasanya disebut dengan ibu hamil kategori tua. Lalu berikutnya ada variabel anemia. Variabel anemia itu merupakan suatu keadaan di mana tubuh memiliki jumlah sel darah merah yang terlalu sedikit, di mana sel darah merah tersebut mengandung hemoglobin dan seorang ibu hamil dikatakan mengalami anemia bila kadar hemoglobinnya kurang dari 11. Selanjutnya, teknik analisis berupa model logit untuk respon ordinal. Pada model ini, respon mengandung lebih dari 2 kategori atau J kategorik yang berskala ordinal, di mana model logit kumulatif tertera pada PPT. Selanjutnya, ada hipotesis penelitian berupa uji signifikansi. Uji signifikansi ini digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh variabel penjelas terhadap variabel responnya dengan hipotesis awal variabel X tidak mempengaruhi variabel Y dan hipotesis alternatifnya variabel X mempengaruhi variabel Y. Bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Dari jenis ini, penelitian menggunakan satu tipe jenis data, yaitu data sekunder, yang diambil dari skripsi yang berjudul Analisis Regresi Logistik dan Aplikasinya pada Penyakit Anemia untuk Ibu Hamil di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar, yang ditulis oleh Apriliani Paramita dari Universitas Negeri Makassar tahun 2017. Berikut data yang akan kita olah. Ada teknis analisis data yang digunakan. Menggunakan metode model multinomial logit dengan prosedur awalnya menambahkan kategori pada variabel X dan juga variabel Y, lalu merubah variabel X dan Y yang awalnya kategori itu menjadi variabel numerik dengan bantuan software SPSS. Berikut tahapan pengerjaan analisis. Lalu berikutnya ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini terdapat tabel kontingensi. Dalam analisis ini dibutuhkan tabel kontingensi untuk meringkas data. Tabel kontingensi tersebut menggunakan tabel kontingensi 2 arah dengan ukuran 3x2, yaitu terdapat 2 kategori pada variabel X yaitu usia kehamilan dan 3 kategori pada variabel Y yaitu tingkat anemia. Dan bisa dilihat tabelnya seperti berikut. Lalu ada regresi logistik untuk ordinal. Berdasarkan output yang tertera pada PPT dan jumlah kategori pada respon yang kami ketahui yakni 3, kita tahu bahwa terbentuk 2 model logit kumulatif.
seperti tertera pada PPT, di mana dugaan slop untuk variabel dummy, yakni usia kehamilan sama dengan 1, berupa hamil tua bernilai 0,3309. Hal ini berarti bahwa usia hamil, berarti ibu hamil yang usia kehamilannya hamil tua lebih mungkin mengalami anemia dibandingkan dengan ibu hamil yang usia kehamilannya hamil muda. Jika kita ingin mengubah respon menjadi 2 kategori, yakni tidak anemia yang berisi kategori 1 dan anemia berisi 2 kategori, yaitu kategori 2 dan 3, dan membuat tabel 2x2 untuk membandingkan penderita anemia dan tidak. Berikut tabel 2x2 yang akan terbentuk. Selanjutnya ada uji signifikansi dengan hipotesis awalnya alfa beta sama dengan 0, artinya kategori usia kehamilan tidak mempengaruhi tingkat anemia. Dan hipotesis alternatifnya alfa beta tidak sama dengan 0, artinya kategori usia kehamilan mempengaruhi tingkat anemia dengan taraf nyata 5%. Berikut statistik ujinya. Kriteria ujinya tolak 0 jika p-value kurang dari alfa. Dapat kita ketahui bahwa yang ditolak hanya intercept persamaan pertama dengan p-value 0,01200,794, sedangkan kategori usia kehamilan pada hamil tua dan intercept persamaan kedua H0 diterima. Dapat kita simpulkan bahwa hanya intercept untuk persamaan pertama saja yang H0 ditolak, sehingga p-value dari variabel kategori usia kehamilan tidak mempengaruhi tingkat anemia. Lalu ada odds ratio, berikut output yang terlampir. Koefisien ini disebut dengan proporsional odds ratio. Dari hasil output di samping, kita dapat menginterpretasikan bahwa kenaikan satu ibu hamil menyebabkan odds ibu hamil yang anemia lebih mungkin terjadi pada usia kehamilannya hamil tua daripada dengan ibu hamil yang usia kehamilannya hamil muda, dengan kombinasi 1,392159 kali lebih kecil dibandingkan ibu hamil yang tidak anemia. Ini artinya seorang ibu hamil yang anemia cenderung dialami pada usia kehamilannya hamil tua dibandingkan dengan usia kehamilannya yang hamil muda. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendugaan regresi logistik untuk ordinal, mengetahui apakah kategori usia kehamilan berpengaruh terhadap variabel tingkat anemia, dan mengetahui bagaimana dugaan odds ratio untuk tingkat anemia yang diperoleh ibu hamil. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, untuk bentuk pendugaan regresi logistik ordinal, yakni logit P, Y kurang dari sama dengan 1 sama dengan minus 2,8038 plus 0,3309 dikali usia kehamilan. Lalu logit P, Y kurang dari sama dengan 2 sama dengan 1,1217 plus 0,3309 dikali usia kehamilan. Yang kedua, dilakukan uji signifikansi untuk mengetahui apakah kategori usia kehamilan berpengaruh terhadap variabel tingkat anemia. Maka dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5% diperoleh bahwa kategori usia kehamilan tidak mempengaruhi tingkat anemia. Yang ketiga, dilakukan pengujian odds ratio diperoleh sebesar 1,392159. Hal ini menyatakan bahwa seorang ibu hamil yang anemia cenderung dialami pada usia kehamilannya hamil tua dibandingkan dengan usia kehamilannya hamil muda. Berikutnya untuk saran, ibu hamil harus lebih memperhatikan kesehatan antara ibu dengan janinnya dengan cara check up secara rutin per bulannya agar meminimalisir ibu hamil terdampak penyakit anemia yang dapat memicu bayi lahir secara prematur bahkan kematian janin. Lalu penelitian ini diharapkan praktikan lebih teliti dalam memilih data dan menganalisis data agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyusun, menganalisis, dan mengambil keputusan. Praktikan terlebih dahulu harus memahami materi yang akan digunakan dalam analisis, sehingga praktikan tidak bingung dalam menentukan sintak pada software yang digunakan. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel independen atau variabel X-nya yaitu usia kehamilan, sedangkan untuk variabel independen atau variabel Y-nya yaitu tingkat anemia. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, hasil, dan penulisan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.